Di tengah Israel yang hancur lebur oleh ribuan tornado api dan serangan rudal yang datang bertubi-tubi, ketegangan politik dan militer semakin memuncak. Negara yang dulu percaya diri dengan kekuatannya kini terpojok, terjebak antara ancaman luar dan keretakan dalam negeri. Ketika seluruh dunia mulai meragukan kelangsungan Israel, sebuah keputusan berani untuk membuka dialog dengan negara-negara tetangga akhirnya diambil, sebuah langkah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, apakah langkah ini akan membawa perdamaian sejati, ataukah malah membuka jalan bagi penghancuran yang lebih besar? Pagi itu, langit Israel, yang biasanya cerah dan tenang tiba-tiba berubah drastis. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Langit yang awalnya biru seketika gelap, seperti dilapisi oleh kabut hitam pekat. Angin kencang bertiup begitu mendalam, merobek-robek langit dan bumi seolah alam tengah meradang. Ratusan ribu warga Israel yang sedang memulai aktivitas harian, mereka mulai dari bekerja hingga berbelanja di pasar, langsung merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sekonyong-konyong, suara menderu yang menakutkan memecah keheningan pagi. Sebuah suara seperti raungan naga yang sedang marah bergema, disertai dengan hembusan angin yang begitu kuat hingga membuat pepohonan bergoyang hebat. Namun, yang paling menakutkan adalah apa yang kemudian muncul dari arah timur laut. Ribuan tornado API menjulang tinggi, berputar-putar dengan kecepatan luar biasa, datang menyerbu tanpa bisa dicegah. Badai api yang dahsyat itu datang bagaikan guntur di tengah langit, seolah-olah tak memberi kesempatan untuk siapapun bertindak. Orang-orang yang berada di luar, sebagian besar merasa kebingungan dan terkejut. Mereka berlari panik mencari tempat berlindung, namun sebagian besar sudah terlambat. Api yang membubung tinggi membawa teror yang lebih dahsyat daripada tornado biasa. Api yang dipicu oleh angin kencang ini melalap habis apa saja yang berada di jalurnya. Pusat kota Tel Aviv yang biasanya padat dengan kegiatan bisnis dan wisata, kini berubah menjadi lautan api. Gedung-gedung pencakar langit yang sebelumnya kokoh terlihat runtuh, satu persatu terbakar tanpa ampun. Media sosial Israel seketika dipenuhi dengan video dan gambar yang memperlihatkan pemandangan mengerikan itu. Video yang diambil oleh warga yang sedang berada di tempat kejadian menunjukkan tornado api yang melibas jalan-jalan besar, menghancurkan mobil-mobil yang sedang terjebak dalam kemacetan, serta menghancurkan rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan. Pemandangan ini sangat sulit dipercaya. Banyak orang yang menyebutnya sebagai akhir dunia. Kengerian tampaknya semakin mendalam ketika tornado-tornado api ini berputar begitu cepat, membentuk pusaran yang semakin lama semakin besar. Pemerintah Israel yang terkejut dengan kejadian ini segera mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan. Namun, upaya mereka terasa sia-sia. Infrastruktur negara yang sangat bergantung pada teknologi dan kekuatan militer seolah tak memiliki daya untuk menghadapi bencana alam yang begitu luar biasa. Bandara Internasional Ben Gurion yang merupakan pintu gerbang utama ke Israel hancur dihantam oleh angin kencang dan api. Semua penerbangan dibatalkan dan jalur transportasi utama menuju kota-kota besar terputus. Beberapa jam setelah bencana tersebut dimulai, kebakaran mulai menjalar ke luar kota dan mengancam daerah-daerah lainnya. Di beberapa tempat, warga yang terjebak dalam kebakaran melaporkan bahwa mereka bisa merasakan panas yang begitu luar biasa, bahkan dari jarak yang jauh. Suhu yang sangat tinggi membuat api menjalar lebih cepat, membakar segala sesuatu yang ada di hadapannya tanpa ampun. Kebakaran ini memakan banyak korban jiwa dengan jumlah yang masih terus dihitung. Media internasional segera melaporkan peristiwa ini sebagai bencana alam terbesar yang pernah melanda Israel. Tak lama kemudian, berita tentang ribuan tornado api ini menyebar ke seluruh dunia. Kejadian yang dianggap sebagai sesuatu yang mustahil oleh banyak orang kini menjadi kenyataan yang pahit. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana bencana sebesar ini bisa terjadi dan apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengarah ke kejadian ini. Di tengah situasi yang kacau balau, masyarakat Israel mulai merenung. Ada rasa takut yang menggantung di udara dan perasaan bahwa alam sedang marah terhadap mereka.
Mereka tahu bahwa selama ini, meskipun negara mereka kuat secara militer dan ekonomi, ada banyak pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan mereka yang seringkali dianggap agresif, terutama oleh negara-negara tetangga di Timur Tengah. Bencana ini bukan hanya mengubah wajah negara Israel, tetapi juga menyadarkan banyak pihak tentang kemungkinan bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari akibat perbuatan mereka. Ada yang mulai bertanya-tanya, apakah bencana ini adalah bentuk peringatan atau hukuman atas keserakahan Israel dalam meraih kekuasaan dan kemenangan di kawasan Timur Tengah? Namun di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang lebih menarik perhatian dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikenal dengan komentarnya yang sering kontroversial, tampaknya tidak memberikan pernyataan apapun. Berita mengenai bencana besar ini sampai di telinga Trump, namun dia memilih untuk tetap diam. Sikap diamnya ini memunculkan berbagai spekulasi, baik di kalangan media maupun di kalangan pengamat politik. Mereka bertanya-tanya mengapa Trump, yang selalu memiliki pandangan kuat mengenai konflik di Timur Tengah, kali ini memilih untuk tidak bersuara sama sekali. Sementara itu, pihak-pihak lain di dunia internasional, terutama negara-negara yang selama ini tidak akur dengan kebijakan Israel, mulai mengomentari kejadian ini. Beberapa mengatakan bahwa ini adalah hukuman alam atas keserakahan Israel, sementara yang lain lebih memilih untuk melihatnya sebagai bencana yang harus dihadapi dengan empati, tanpa campur tangan politik. Namun, satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan perubahan besar yang tak terduga, dan Israel kini berada di tengah peristiwa yang akan mengubah perjalanan sejarahnya selamanya. Seiring dengan berlalunya waktu, kehancuran yang disebabkan oleh tornado api ini semakin jelas terlihat. Namun, di tengah kepanikan yang melanda Israel dan dunia internasional, ada satu hal yang menjadi perhatian utama. Sikap diam yang diambil oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Semua mata tertuju padanya, mengingat Trump adalah sosok yang sangat vokal dalam urusan politik dunia, khususnya yang melibatkan Timur Tengah. Bahkan ketika negara-negara besar memberikan pernyataan belasungkawa atau dukungan kepada Israel, Trump tetap memilih untuk menjaga jarak dan tidak mengeluarkan komentar apapun. Sikap diam Trump ini bukan hanya mengundang tanda tanya, tetapi juga memicu beragam spekulasi. Para analis politik mulai memperbincangkan kemungkinan alasan di balik kebisuannya. Biasanya, Trump tak pernah ragu untuk mengomentari kejadian-kejadian besar, baik itu dalam konteks politik dalam negeri maupun internasional. Namun kali ini, meskipun Israel tengah dilanda bencana yang luar biasa, ia memilih untuk bungkam. Tidak ada tweet, tidak ada pernyataan resmi, bahkan tidak ada sinyal apapun dari dirinya yang menunjukkan empati atau simpati. Bagi sebagian orang, diamnya Trump justru menjadi sinyal yang lebih berbicara daripada kata-kata. Ada yang berpendapat bahwa sikap diamnya ini bukan sekadar keheningan biasa, melainkan sebuah bentuk refleksi mendalam. Sebagai mantan presiden yang memiliki hubungan erat dengan Israel, banyak yang menduga bahwa Trump sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kejadian ini. Dalam keheningan, Trump mungkin sedang merenung tentang makna dari bencana ini, sebuah pelajaran yang ia pahami sangat baik. Menurut beberapa sumber yang dekat dengan Trump, mantan presiden itu sepertinya sudah menyadari sesuatu yang sangat fundamental tentang bencana yang melanda Israel. Bagi Trump, kejadian ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ia memandangnya sebagai sesuatu yang lebih besar, sebuah peringatan atau bahkan azab dari Tuhan. Trump, yang selama ini dikenal dengan pandangannya yang keras terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar, termasuk Israel, mungkin merasa bahwa apa yang terjadi pada negara itu adalah akibat dari kebijakan mereka yang dianggap serakah, dan seringkali tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap negara-negara tetangga. Banyak yang percaya bahwa Trump, meskipun tidak mengatakannya secara terbuka, memandang bahwa Israel telah merasakan akibat dari tindakan mereka yang selama ini berfokus pada kepentingan diri sendiri, dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kebijakan luar negeri Israel yang agresif, termasuk dalam konflik dengan Palestina dan negara-negara Arab,
telah menciptakan ketegangan yang luar biasa di kawasan Timur Tengah. Bagi Trump, bencana ini bisa jadi adalah bentuk peringatan dari Tuhan yang mengingatkan bahwa tidak ada satupun negara, sekuat apapun, yang bisa menghindari akibat dari perbuatannya. Namun, meskipun ada anggapan bahwa Trump diam karena dia memahami ini sebagai azab, ada juga yang berpendapat bahwa dia memilih untuk tidak berkomentar karena pertimbangan politis. Dalam dunia politik, terutama yang melibatkan negara sebesar Israel, mengeluarkan komentar atau kritik yang terbuka bisa berisiko besar. Trump mungkin merasa bahwa jika ia berbicara mengenai bencana ini secara terbuka, itu bisa menambah ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang selama ini memiliki hubungan sangat erat. Dengan tidak mengomentari bencana ini, Trump mungkin berusaha menjaga hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun ia memiliki pandangan pribadi yang berbeda. Di sisi lain, ada juga teori yang berkembang bahwa sikap diam Trump ini merupakan akibat dari pengalaman pahit yang ia alami selama masa pemerintahannya. Ketika Trump menjadi presiden, ia tidak hanya menghadapi tantangan domestik, tetapi juga tekanan luar negeri yang datang dari Rusia, Yaman, dan sejumlah negara lain yang kerap melontarkan ancaman terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Serangan-serangan rudal dari Rusia dan Yaman yang terus-menerus mengancam selama masa pemerintahannya memberi Trump pengalaman buruk tentang ketegangan global yang tidak pernah bisa diprediksi. Banyak yang meyakini bahwa pengalaman itu membuat Trump lebih berhati-hati dan cenderung menghindari pernyataan yang dapat memperburuk situasi. Serangan-serangan rudal yang terjadi selama masa pemerintahannya telah membuat Trump merasa tidak berdaya dalam menghadapi ancaman militer yang datang dari luar. Keadaan ini mungkin memengaruhi pandangannya terhadap kejadian-kejadian internasional seperti bencana yang menimpa Israel. Dalam benaknya, ia mungkin merasa bahwa berkomentar atau memberi pernyataan justru bisa memperburuk keadaan dan menambah ketegangan yang sudah ada. Terlepas dari apakah diamnya Trump merupakan bentuk keheningan penuh perenungan atau sekadar pertimbangan politik, kenyataannya adalah bahwa sikap tersebut semakin memperkuat pandangan publik bahwa bencana ini memang memiliki makna yang lebih dalam. Dunia internasional, termasuk negara-negara Timur Tengah yang selama ini sering berkonflik dengan Israel, mulai melihat kejadian ini sebagai sebuah peringatan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh negara besar yang terlibat dalam kebijakan luar negeri yang merugikan negara lain. Ketika Israel terperangkap dalam kehancuran dan ketidakpastian, negara-negara yang sebelumnya tidak sepakat dengan kebijakan mereka mulai merasakan sebuah kelegaan. Sejumlah negara Arab yang selama ini terlibat dalam ketegangan dengan Israel menyampaikan pernyataan yang lebih bernada sinis, menganggap bahwa bencana ini adalah hasil dari keserakahan yang selama ini mereka lihat dalam kebijakan Israel. Sementara itu, beberapa negara besar, termasuk Eropa, mengirimkan pesan belasungkawa dan berjanji akan membantu dalam pemulihan. Namun banyak yang percaya bahwa perasaan tidak senang terhadap Israel ini merupakan bagian dari kenyataan yang lebih besar. Pada saat yang sama, warga Israel yang terperangkap dalam bencana ini mulai merasakan keraguan yang mendalam. Meskipun mereka telah terbiasa dengan ketegangan dan konflik, mereka belum pernah menghadapi sesuatu yang sebesar ini. Ribuan orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan harapan mereka. Kota-kota yang dulu hidup kini hanya menyisakan puing-puing. Api yang masih menyala di berbagai tempat menjadi pengingat nyata bahwa kekuatan alam tidak dapat ditaklukkan oleh kebijakan atau kekuasaan manusia. Semua yang ada di sekitar mereka, termasuk sistem pertahanan dan teknologi tercanggih, tidak mampu menghentikan kehancuran yang begitu hebat. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang di Israel mulai merenung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini memang benar-benar sebuah azab atau apakah ini hanyalah bencana alam yang kebetulan datang pada saat yang salah. Yang pasti, mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi kali ini jauh lebih besar dari apa yang mereka hadapi selama ini. Dunia mungkin bisa menyaksikan ini sebagai sebuah peringatan, tapi bagi Israel, ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Ketika ribuan tornado api pertama kali melanda Israel, kekacauan yang terjadi seakan tak terbayangkan. Tapi, meskipun upaya penanggulangan terus dilakukan,
Bencana ini ternyata terus meluas, menyebar dengan kecepatan yang sangat sulit dihentikan. Setiap jam berlalu, api semakin merajalela, menjalar ke berbagai penjuru negara, mengubah lanskap yang dulu dikenal sebagai tanah yang makmur menjadi lautan api yang tak terkendali. Pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi jantung perekonomian Israel, seperti di Tel Aviv dan Yerusalem, luluh lantak. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu mencerminkan kemegahan dan kekuatan ekonomi Israel, kini terbungkus asap hitam pekat. Api yang membubung tinggi melenyapkan segalanya dalam sekejap mata. Ruko-ruko yang penuh dengan barang dagangan, rumah-rumah, pribadi yang dihuni oleh ribuan keluarga, semuanya dipanggang oleh panas yang mencekam. Bahkan pemukiman yang dianggap cukup aman sekalipun terperangkap dalam genggaman maut api yang tak dapat diprediksi. Bandara Internasional Ben Gurion, yang biasanya menjadi salah satu pusat transportasi udara utama di Timur Tengah, ikut hancur dalam bencana ini. Pesawat-pesawat yang terparkir di apron terdampar dalam kerusakan parah, sementara terminal-terminal yang sibuk dengan aktivitas penumpang dan pengiriman barang kini berubah menjadi puing-puing. Penerbangan-penerbangan internasional dibatalkan dan seluruh akses keluar masuk Israel terhenti total. Negara yang dulu terhubung dengan dunia internasional melalui jalur udara kini terisolasi. Para pejabat Israel yang biasanya sigap dalam menangani bencana, kali ini terlihat terkejut dan hampir kehilangan arah. Tidak ada rencana yang bisa mencegah bencana alam sebesar ini. Teknologi tercanggih yang dimiliki Israel, dari sistem pertahanan anti-rudal hingga teknologi pemadam kebakaran modern, tidak mampu menandingi kekuatan alam yang begitu luar biasa. Banyak warga yang terdampak kebakaran terpaksa berlari ke tempat yang lebih aman, namun tak sedikit yang tidak mampu melarikan diri. Korban jiwa terus bertambah, dan luka-luka pun bertebaran di mana-mana. Keadaan ini semakin hari semakin memburuk. Pemerintah Israel akhirnya mengumumkan status darurat nasional, memobilisasi tentara dan berbagai lembaga penyelamat untuk membantu evakuasi dan pertolongan korban. Namun, bencana ini bukan hanya masalah fisik yang bisa diselesaikan dengan alat-alat dan tenaga manusia. Selain dari kerusakan fisik yang tampak di permukaan, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai mengganggu pikiran banyak orang di Israel. Bagaimana negara mereka, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia, bisa jatuh terjerembab dalam bencana yang begitu dahsyat ini? Kejadian ini memicu perenungan yang mendalam di kalangan banyak warga Israel. Sejumlah orang mulai bertanya-tanya apakah kejadian ini benar-benar sebuah kecelakaan alam, atau mungkin ada makna yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Banyak yang menganggap bahwa bencana ini merupakan akibat dari keserakahan yang selama ini dipupuk oleh kebijakan luar negeri Israel yang agresif. Konflik-konflik yang tiada akhir dengan Palestina, serangan terhadap negara-negara tetangga, serta kebijakan ekspansionis yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penurunan, semuanya telah menciptakan ketegangan yang semakin mendalam di wilayah tersebut. Kejadian ini, bagi sebagian besar orang, mulai terlihat seperti bentuk peringatan yang keras dari alam atau bahkan Tuhan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Seiring berjalannya waktu, masalah yang lebih besar mulai terungkap. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terjadi pada bangunan dan fasilitas fisik. Sektor ekonomi Israel terhantam sangat keras. Tidak hanya perdagangan dan pariwisata yang langsung terdampak, tetapi sektor teknologi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Israel juga harus berjuang keras. Perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menghasilkan produk-produk teknologi tercanggih mulai mengalami kerugian besar. Kantor-kantor yang terletak di kawasan yang hancur terpaksa tutup, dan pekerja-pekerja yang terjebak dalam daerah yang terkena dampak kebakaran harus menjalani masa-masa yang penuh ketidakpastian. Bencana ini juga menyentuh aspek sosial yang lebih dalam. Dengan banyaknya warga yang kehilangan rumah dan tempat tinggal, serta jumlah korban yang terus bertambah, situasi sosial di Israel menjadi sangat tegang. Keluarga-keluarga yang terpisah harus berjuang untuk bertemu kembali, sementara banyak
Dari mereka yang tidak tahu apakah orang-orang yang mereka cintai masih hidup atau sudah menjadi korban dalam kebakaran yang melanda. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti membayangi kehidupan warga Israel, dan banyak yang mulai merasakan ketidakberdayaan terhadap apa yang terjadi. Namun, meskipun bencana ini terus meluas, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan banyak orang: kerusakan psikologis yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Rasa takut yang mendalam, ketidakpastian yang tak berujung, dan kesedihan yang menghampiri setiap orang yang terdampak mulai merasuki hati mereka. Banyak yang merasa seolah-olah mereka tengah menghadapi akhir dari segalanya. Beberapa warga yang sempat diwawancarai oleh media internasional mengungkapkan perasaan mereka yang terperangkap antara rasa takut dan harapan kosong. Mereka merasa tidak tahu harus berbuat apa, selain bertahan hidup dari detik ke detik. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Israel tetap mengandalkan teknologi dan kekuatan militernya untuk membantu menangani bencana ini. Namun, semakin jelas bahwa tidak ada yang bisa sepenuhnya mengontrol bencana alam yang begitu besar. Semakin banyak pejabat Israel yang mengungkapkan ketidakpastian dan keputusasaan mereka. Dalam pidato-pidato yang disampaikan kepada publik, mereka mengungkapkan bahwa ini adalah ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh negara mereka. Namun, meskipun segala upaya sudah dilakukan, bencana ini tak kunjung surut. Api yang melalap Israel terus membesar, memakan korban lebih banyak lagi, dan menyisakan puing-puing yang menghancurkan semangat banyak orang. Kerusakan yang ditimbulkan begitu masif, dan tak ada yang tahu kapan atau bagaimana Israel akan pulih sepenuhnya. Dalam keheningan yang melanda, banyak orang mulai bertanya, apakah ini adalah hasil dari perbuatan yang selama ini mereka lakukan? Dan apakah Tuhan sedang memberi peringatan yang tak bisa lagi diabaikan? Bencana ini, yang terus meluas dan mengubah segalanya dalam sekejap, menjadi saksi bahwa bahkan kekuatan terbesar sekalipun tak bisa menghindari kemarahan alam. Kini, Israel tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga mulai menghadapi kenyataan bahwa ada lebih dari sekadar api yang menghanguskan tanah mereka. Ada juga pertanyaan besar tentang keadilan, keserakahan, dan nasib bangsa ini di masa depan. Hari-hari berlalu dan meskipun upaya-upaya besar untuk menghentikan penyebaran api terus dilancarkan, situasi di Israel semakin terpuruk. Bencana yang melanda bukan hanya menghancurkan fisik negara, tetapi juga memecah belah hati masyarakat Israel. Dalam keterpurukan ini, suara-suara yang sebelumnya terdengar di seluruh penjuru negeri kini bergema dengan keraguan dan ketidakpastian. Ketika ribuan rumah dan bangunan hancur, ketika ribuan nyawa melayang, dan ketika tanah air yang dulu dijaga dengan begitu gigih kini menjadi lautan api, sebagian besar warga Israel mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah hukuman yang harus mereka terima? Ketika api merambah ke seluruh penjuru negara, bukan hanya infrastruktur dan ekonomi yang runtuh, tetapi juga struktur sosial Israel mulai terkoyak. Negara yang sebelumnya dikenal dengan persatuan di tengah beragam tantangan politik dan militer, kini terpecah. Warga yang sebelumnya bangga akan identitas nasional mereka, kini terbagi antara mereka yang merasa bencana ini adalah akibat dari kebijakan negara yang serakah, dan mereka yang masih setia mempertahankan keyakinan bahwa Israel harus terus berjuang untuk keberadaannya, apapun yang terjadi. Di tengah kebingungan ini, suara-suara perpecahan semakin kuat. Beberapa kelompok, terutama mereka yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel, mulai mengecam keras cara negara ini berurusan dengan dunia internasional dan terutama dengan negara-negara tetangga mereka. Mereka melihat bencana ini sebagai akibat langsung dari kebijakan agresif yang telah diterapkan oleh Israel dalam beberapa dekade terakhir. Konflik dengan Palestina yang tidak kunjung selesai, serangan-serangan terhadap negara-negara Arab, serta kebijakan-kebijakan yang terlalu berpihak pada kepentingan diri sendiri, semuanya menjadi bahan perdebatan yang semakin panas. Di sisi lain, banyak warga Israel yang tetap mempertahankan keyakinan bahwa negara mereka harus terus bertahan. Mereka meyakini bahwa apa yang terjadi adalah cobaan berat, tetapi bukan azab atau akibat dari keserakahan. Bagi mereka, ini adalah ujian yang harus dilalui untuk menunjukkan ketangguhan dan semangat juang bangsa Israel.
Mereka percaya bahwa bencana ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari takdir yang harus diterima dan dihadapi dengan tekad dan keberanian. Namun, keretakan sosial yang terjadi tidak bisa dipungkiri. Bahkan di tengah kesulitan ini, ketegangan antar kelompok mulai mengemuka. Orang-orang yang merasa kecewa dengan cara pemerintah Israel menangani bencana ini mulai mempersoalkan banyak hal. Ada yang menganggap pemerintah tidak cukup cepat dan efektif dalam menangani bencana ini. Ada pula yang merasa bahwa pengalihan perhatian publik kepada isu-isu luar negeri selama ini telah mengabaikan persoalan domestik yang lebih mendalam. Di jalan-jalan, di tempat-tempat pengungsian, dan bahkan di ruang-ruang publik, suasana mulai tercipta antara mereka yang menyerukan penyesalan atas kebijakan agresif Israel dan mereka yang percaya bahwa Israel harus terus berjuang meskipun harus menghadapi bencana. Beberapa pemimpin oposisi yang selama ini kritis terhadap pemerintahan mulai memanfaatkan momen ini untuk menuntut perubahan besar dalam kebijakan negara. Mereka mengajak rakyat untuk berpikir ulang tentang cara negara ini memandang konflik dan diplomasi, terutama dengan negara-negara tetangga. Namun, apa yang terjadi jauh lebih besar daripada sekedar perdebatan politik. Ketika bencana ini terus meluas, perasaan kehilangan semakin dalam merasuki setiap lapisan masyarakat Israel. Di tempat-tempat pengungsian di antara tenda-tenda darurat yang terpasang untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal, suasana kesedihan yang mendalam sangat terasa. Banyak dari mereka yang tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga orang-orang yang mereka cintai. Tidak sedikit dari mereka yang kini merasa seperti hidup dalam ketidakpastian tanpa arah yang jelas. Anak-anak yang dahulu bermain riang di jalanan kini hanya bisa memandangi puing-puing yang tersisa dari dunia mereka yang dulu penuh harapan. Orang tua yang dulu berdoa untuk masa depan yang lebih baik, kini hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasa takut dan kesedihan menyelimuti kehidupan mereka, karena selain api yang tak pernah padam, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa negara yang mereka cintai telah hancur dan masa depan mereka kini penuh dengan tanda tanya besar. Namun, di tengah segala kesedihan ini, muncul pula suara-suara yang menyerukan persatuan. Beberapa kelompok warga, baik yang berasal dari kalangan agama, etnis maupun budaya yang berbeda, mulai berusaha untuk menyatukan diri, meredakan ketegangan, dan membantu satu sama lain. Mereka percaya bahwa meskipun perpecahan sosial semakin mendalam, hanya dengan bergotong royong dan bersatu sebagai satu bangsa, Israel dapat melewati masa-masa suram ini. Mereka membangun dapur umum untuk memberi makan korban yang terisolasi, menyumbangkan pakaian untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, dan membuka pintu mereka untuk menampung mereka yang membutuhkan perlindungan. Namun harapan itu terasa semakin rapuh. Beberapa pihak merasa bahwa meskipun solidaritas mulai muncul di tengah masyarakat, kehancuran yang terjadi terlalu besar untuk dipulihkan hanya dengan semangat gotong royong. Semua perasaan bercampur aduk, rasa kehilangan yang mendalam, penyesalan yang mengisi hati, serta rasa marah yang tidak terungkapkan. Meskipun Israel adalah negara dengan sejarah yang panjang dalam menghadapi pertempuran dan konflik, kali ini mereka berhadapan dengan musuh yang tak bisa mereka lawan. Alam. Tak hanya itu, keraguan mulai tumbuh pada sebagian besar masyarakat internasional tentang apa yang terjadi di Israel. Di balik bencana ini, beberapa pihak mulai melihat bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam, yang lebih besar daripada sekadar peristiwa alam. Banyak yang melihat bencana ini sebagai sinyal bahwa segala sesuatu memiliki batasannya. Seperti halnya konflik yang tak berkesudahan, keserakahan yang tak pernah merasa cukup akhirnya akan menghadapi akibatnya. Sementara itu, dunia internasional terus memantau situasi di Israel dengan seksama. Negara-negara besar memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka juga mulai memperingatkan Israel agar mengevaluasi kembali kebijakan luar negeri mereka yang selama ini dianggap memperburuk ketegangan dengan negara-negara lain. Beberapa pemimpin dunia bahkan mengungkapkan bahwa bencana ini harus menjadi titik balik bagi Israel untuk berpikir ulang tentang cara mereka berhubungan dengan dunia luar. Namun, bagi sebagian besar warga Israel,
pertanyaan yang lebih besar kini muncul. Mereka bertanya-tanya apakah negara mereka akan mampu bangkit setelah bencana ini, dan apakah mereka akan mampu menemukan kedamaian di tengah-tengah perpecahan yang semakin besar ini. Dengan segala yang telah hancur, yang tersisa kini hanya harapan yang semakin menipis dan kekhawatiran akan masa depan yang semakin kelam. Saat api yang terus merangsek menelan lebih banyak wilayah Israel, bayang-bayang ketakutan dari timur semakin mendekat. Kehancuran yang ditimbulkan oleh ribuan tornado api itu bukan hanya mengguncang Israel secara fisik, tetapi juga meruntuhkan pertahanan mental dan emosi negara ini. Semua orang bertanya-tanya, di tengah kebakaran yang tak kunjung padam dan kerusakan, yang semakin meluas, apakah ini pertanda dari kekuatan yang lebih besar, dari sesuatu yang tak terlihat namun sangat berbahaya? Di tengah kekacauan ini, perhatian mulai beralih ke Timur Tengah yang lebih luas, tempat di mana Israel seringkali terlibat dalam konflik-konflik sengit dengan negara-negara tetangganya. Salah satu ketakutan terbesar yang menghantui Israel adalah kemungkinan serangan balasan dari negara-negara seperti Rusia dan Yaman, dua negara yang telah lama menjadi ancaman dalam banyak aspek, baik politik maupun militer. Selama masa pemerintahan Donald Trump, hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan Yaman sempat memburuk. Namun, ketegangan yang ada kini tampaknya mencapai titik puncaknya dengan banyak pihak yang menganggap bahwa bencana ini mungkin bukan hanya fenomena alam, tetapi juga pertanda dari potensi ancaman militer yang lebih besar. Sementara itu, meskipun situasi internal Israel semakin kritis, dunia luar juga mulai memperhatikan dengan penuh keprihatinan. Negara-negara tetangga Israel yang sebelumnya terlibat dalam konflik bersenjata dengan negara ini, seperti Palestina, Suriah, dan Lebanon, kini mulai melihat kesempatan untuk mendekati pemerintah Israel dengan cara yang berbeda. Namun, ketegangan dengan Rusia dan Yaman memaksa Israel untuk lebih fokus pada potensi ancaman luar yang datang dari dua negara besar ini. Rusia, yang selama ini selalu mengawasi dengan ketat kebijakan luar negeri Israel, mungkin menjadi ancaman terbesar dalam hal militernya. Dengan kekuatan militernya yang besar dan pengalaman bertahun-tahun dalam konflik-konflik global, Rusia bukanlah negara yang mudah untuk diabaikan. Banyak yang mulai merasakan bahwa jika Rusia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam menanggapi ketegangan dengan Israel, hasilnya bisa jauh lebih besar dan lebih merusak daripada apapun yang terjadi di dalam negeri Israel saat ini. Ancaman rudal yang dikirimkan oleh Rusia selama masa pemerintahan Trump menjadi topik hangat. Dan banyak yang meyakini bahwa bencana besar yang melanda Israel adalah awal dari siklus baru ketegangan yang tak bisa lagi dihindari. Sementara itu, Yaman, yang sebelumnya terperangkap dalam konflik internal yang sengit, mulai muncul sebagai ancaman baru. Meskipun Yaman tidak memiliki kekuatan militer sebesar Rusia, tetapi peranannya dalam konflik regional dan hubungan eratnya dengan kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah membuat mereka menjadi kekuatan yang tak bisa dianggap enteng. Yaman juga memiliki akses ke teknologi rudal yang cukup maju, dan serangan rudal yang terjadi selama masa pemerintahan Trump menjadi peringatan nyata bagi Israel akan potensi serangan yang lebih besar dari negara ini. Seiring dengan semakin memburuknya keadaan, kekhawatiran mulai merayapi benak banyak pemimpin di Israel. Mereka tahu bahwa jika negara-negara ini benar-benar bergerak untuk menanggapi Israel dengan cara yang lebih agresif, mereka akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka atasi. Terlebih lagi, dengan dunia yang kini memperhatikan dengan penuh kekhawatiran, Israel merasa terjebak antara dua pilihan yang sangat sulit: melawan ancaman luar yang semakin besar atau bertahan dengan perjuangan mereka sendiri untuk memperbaiki negara mereka yang sudah hancur. Di jalan-jalan dan tempat pengungsian, para warga Israel mulai berbondong-bondong mencari informasi dan memberi komentar tentang potensi serangan yang akan datang. Banyak yang takut bahwa bencana ini adalah hanya permulaan dari rangkaian kejadian yang lebih besar, yang melibatkan serangan-serangan rudal atau bahkan pertempuran militer terbuka yang dapat membawa negara ini pada kehancuran yang lebih parah. Semakin banyak yang merasa cemas bahwa negara mereka yang sudah berada di ambang kehancuran akibat bencana alam, kini harus berhadapan dengan kekuatan militer yang siap menyerang kapan saja. Sementara itu, masyarakat internasional mulai memperhatikan dengan seksama ancaman yang mulai terasa semakin nyata.
Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel harus memikirkan ulang langkah mereka di wilayah yang semakin tidak stabil ini. Beberapa pemimpin dunia mulai berbicara mengenai perlunya mediasi internasional dalam krisis ini, mengingat potensi eskalasi yang sangat besar jika konflik ini tidak segera diatasi. Namun, di tengah ketegangan yang semakin meningkat, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sering kontroversial kini kembali menjadi topik hangat dalam perbincangan internasional. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Trump? Apakah ia percaya bahwa bencana yang melanda Israel ini adalah akibat dari keserakahan negara itu? Atau apakah ia melihat bencana ini sebagai bagian dari kehancuran yang lebih besar yang akan datang dari luar? Ada yang mengatakan bahwa Trump sudah kapok dengan keterlibatannya dalam politik internasional setelah beberapa kali menjadi sasaran serangan dari Rusia dan Yaman selama masa pemerintahannya. Serangan-serangan rudal yang datang dari negara-negara ini selama masa jabatannya telah mengguncang keamanan dunia. Dan sekarang, di tengah bencana Israel, banyak yang percaya bahwa Trump memilih untuk tetap diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia sudah memahami konsekuensi dari kebijakan luar negeri yang tidak selalu memperhitungkan dampaknya pada tingkat global. Sikap diam Trump, meskipun banyak yang menyalahkan sebagai bentuk ketidakpedulian, sebenarnya mencerminkan pemahamannya yang lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini. Trump tampaknya mengerti bahwa kejadian-kejadian besar seperti yang melanda Israel ini bukan hanya soal kebijakan negara, tetapi juga soal kekuatan yang lebih besar yang tidak bisa dikendalikan oleh satu pihak manapun. Ketika bencana ini terjadi, banyak yang merasa bahwa dunia sedang menyaksikan sebuah peringatan besar tentang keadilan, kekuasaan, dan nasib bangsa-bangsa yang terlibat dalam pertarungan politik dan militer yang semakin kompleks. Namun, meskipun Trump diam, banyak orang yang berharap bahwa dunia internasional bersama dengan Israel akan menemukan cara untuk menghadapi ancaman yang terus mendekat. Mereka tahu bahwa Israel kini berada di ujung tanduk dan hanya dengan kerjasama internasional yang nyata, mereka bisa bertahan dalam menghadapi potensi serangan yang semakin besar dari negara-negara Timur Tengah dan Rusia. Tetapi satu hal yang pasti, bencana yang menimpa Israel adalah sebuah peringatan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri, dan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kebijakan militer atau politik kini sedang menguji ketahanan umat manusia. Seiring waktu berlalu, ketegangan yang melanda Israel semakin meresap ke dalam setiap sendi kehidupan. Bencana alam yang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara itu bukan hanya menyisakan puing-puing fisik, tetapi juga memunculkan luka-luka emosional yang dalam di hati setiap warga negara. Kini, Israel tidak hanya berjuang melawan api yang melalap tanah air mereka, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kekerasan yang seolah tiada habisnya. Sementara itu, dunia internasional menyaksikan dengan penuh keprihatinan bagaimana Israel berjuang untuk bertahan hidup. Negara-negara besar yang dahulu seringkali berada di sisi Israel dalam setiap konflik, kini mulai mengajukan pertanyaan besar tentang masa depan negara ini. Beberapa pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang berkembang di Israel. Tetapi di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa Israel seharusnya menanggung akibat dari kebijakan agresifnya selama bertahun-tahun. Perdebatan ini memunculkan dilema yang tak terpecahkan. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa Israel harus mendapatkan dukungan penuh dalam masa-masa sulit ini, bahwa negara ini harus dibantu untuk pulih dari bencana yang tak terduga. Namun di sisi lain, ada yang menganggap bahwa bencana ini adalah konsekuensi dari kebijakan luar negeri Israel yang tidak pernah menanggapi dengan cara damai setiap konflik yang ada. Keserakahan dan sikap agresif dalam mengambil tindakan terhadap negara-negara tetangga, terutama Palestina, menjadi sorotan yang semakin tajam. Di dalam negeri, masyarakat mulai terbagi lebih tajam. Beberapa warga merasa bahwa bencana ini adalah akibat dari pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh pemimpin mereka, yang terlalu fokus pada ambisi ekspansionis dan kebijakan keras terhadap tetangga. Mereka menilai bahwa tindakan Israel terhadap Palestina
penggusuran-penggusuran paksa yang dilakukan terhadap warga Palestina, dan pengambil alihan lahan-lahan yang disengketakan hanya memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Kini, dengan bencana besar yang melanda, beberapa orang melihatnya sebagai karma atas keserakahan yang tidak pernah berhenti. Namun, ada juga warga Israel yang mempertahankan pendirian mereka bahwa negara ini harus terus berjuang demi keberlangsungan hidupnya, apapun yang terjadi. Mereka percaya bahwa Israel berada dalam posisi yang sangat sulit dan bahwa tantangan yang mereka hadapi kini adalah ujian berat yang harus dihadapi dengan keberanian dan tekad. Mereka melihat bencana ini sebagai bentuk pengujian dari Tuhan yang menguji kesetiaan mereka dan kemampuan mereka untuk bertahan meskipun segala sesuatu tampak hancur. Namun, di luar perdebatan internal yang semakin intens, ada satu ancaman yang lebih besar yang semakin mendekat, konflik militer yang tak terelakkan. Ketegangan yang sudah lama terjadi dengan negara-negara seperti Palestina dan Iran mulai mencapai titik didih. Kelompok-kelompok radikal yang selama ini beroperasi di kawasan Timur Tengah mulai mengambil langkah lebih agresif. Serangan-serangan militer yang datang dari Gaza dan wilayah sekitarnya semakin sering terjadi. Roket-roket yang ditembakkan dari Gaza menghujani kota-kota Israel, mengancam untuk memperburuk keadaan yang sudah sangat kacau. Tidak hanya itu, serangan-serangan dari pihak luar juga mulai menambah ketegangan. Pasukan-pasukan dari negara-negara yang selama ini menentang Israel, seperti Suriah dan Iran, mulai memperlihatkan kekuatan mereka dengan meluncurkan serangan balasan atas tindakan-tindakan Israel yang dianggap sebagai provokasi. Serangan rudal yang terjadi beberapa minggu lalu menjadi salah satu sinyal bahwa konflik ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ketegangan meningkat dengan cepat dan Israel mulai berada dalam posisi yang sangat rentan. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah munculnya ketidakstabilan internal yang semakin besar. Dengan warga negara yang terpecah antara mereka yang mendukung kebijakan agresif pemerintah dan mereka yang ingin melihat perubahan, situasi politik Israel kini berada di ambang kehancuran. Pemilu yang sebelumnya selalu menjadi ajang perdebatan, politik dan pemilihan para pemimpin baru kini tampak tidak berarti lagi bagi sebagian besar masyarakat. Banyak yang merasa bahwa negara mereka sudah kehilangan arah dan tujuan, bahwa apapun yang terjadi, keputusan politik yang dibuat tidak akan mengubah nasib mereka yang sudah terjebak dalam bencana. Di tengah ketidakpastian ini, banyak orang mulai meragukan apakah ada jalan keluar. Penderitaan yang dialami oleh setiap keluarga yang kehilangan rumah, orang yang mereka cintai, atau masa depan yang cerah mulai terasa seperti kenyataan yang pahit. Keterbatasan sumber daya dan bantuan internasional yang datang terlambat menambah beban yang sudah begitu berat. Banyak warga Israel yang kini hidup dalam tenda-tenda pengungsian, tak tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Bahkan di tengah penderitaan ini, sebagian besar dari mereka masih berjuang untuk tetap berdiri. Mereka tahu bahwa mereka hidup di negara yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tak kunjung berhenti. Setiap serangan yang terjadi, setiap rudal yang menghujani tanah mereka, setiap serangan udara yang mengguncang rumah-rumah mereka, hanya semakin memperburuk keadaan. Namun mereka tetap bertahan, karena itulah yang mereka tahu. Hidup dalam ketidakpastian, dalam bahaya yang selalu mengintai, adalah kenyataan yang harus diterima. Namun, ada satu hal yang semakin jelas. Israel berada pada titik kritis dalam sejarahnya. Negara yang dulu dianggap sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan kini menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar serangan dari negara-negara tetangga. Mereka sekarang berhadapan dengan ancaman yang lebih mendalam, ketidakmampuan untuk mempertahankan dirinya dalam sebuah dunia yang semakin tidak stabil. Ketidakpastian masa depan Israel kini mengarah pada pertanyaan besar. Apakah negara ini akan mampu bangkit dari kehancuran ini? Atau apakah ini adalah akhir dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang selama ini telah berjuang untuk mempertahankan eksistensinya? Saat perdebatan internal semakin memanas dan ancaman dari luar semakin mendekat, satu hal yang jelas, Israel kini berada di ujung tanduk dan keputusan yang dibuat dalam waktu dekat akan menentukan nasib bangsa ini untuk dekade-dekade mendatang. Malam,
mulai merayap ke langit Israel. Tetapi bayang-bayang yang menggelap tak hanya datang dari kegelapan, malam. Seluruh negeri kini dibalut ketakutan yang lebih dalam, jauh melebihi apapun yang pernah dirasakan sebelumnya. Hujan api yang terus berjatuhan, suara sirene yang menggaung di setiap sudut kota, dan wajah-wajah yang semakin lelah. Semua itu membentuk gambaran kesedihan yang tak terkatakan. Bagi banyak orang, harapan kini terasa semakin jauh, seolah dilindungi kabut yang tebal dan tak kunjung menghilang. Dalam kesulitan yang semakin mendalam, rakyat Israel mulai terpecah antara mereka yang masih percaya bahwa ada secercah harapan dan mereka yang sudah kehilangan keyakinan bahwa mereka akan bangkit. Meski sebagian besar negara bagian terbelah dan korban terus berjatuhan, ada yang terus berjuang untuk tetap melihat ke depan. Namun, ada pula yang merasa bahwa jalan keluar dari kegelapan ini tak akan datang. Kehancuran yang disebabkan oleh tornado api bukan hanya merusak infrastruktur dan menelan banyak nyawa, tetapi juga meruntuhkan harapan kolektif bangsa Israel. Kemanusiaan yang dulu menjadi dasar kekuatan mereka dalam menghadapi segala tantangan kini terasa seperti sesuatu yang semakin sulit dipertahankan. Begitu banyak orang yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarga mereka telah hancur, bahwa rumah mereka tak lagi ada, dan bahwa kehidupan yang mereka kenal kini hanyalah serpihan-serpihan yang tertinggal dalam amukan api. Di tengah-tengah kehancuran ini, beberapa pemimpin spiritual mulai berbicara kepada rakyat mereka. Namun, suara mereka yang penuh harapan tampaknya semakin terlindung oleh keputusasaan yang mencekam. Ada yang berusaha mengingatkan mereka akan kekuatan iman, mengajak mereka untuk tidak menyerah, tetapi banyak yang merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh terperosok ke dalam kegelapan ini. Saat rumah-rumah mereka tak lagi berdiri kokoh, saat mereka kehilangan orang-orang terkasih, bisakah mereka masih menemukan alasan untuk berjuang? Di sisi lain, mereka yang masih mempertahankan keyakinan bahwa Israel bisa bangkit adalah mereka yang percaya bahwa semua ini adalah ujian dari Tuhan. Bagi mereka, penderitaan ini adalah suatu bentuk pengujian yang pada akhirnya akan membentuk bangsa mereka menjadi lebih kuat. Tetapi meski keyakinan itu ada, ketegangan yang semakin besar antara harapan dan kenyataan tetap membayangi. Bencana ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental. Bagaimana bisa seseorang yang kehilangan segala-galanya masih bisa percaya pada sesuatu yang lebih baik di masa depan? Namun, di tengah kegelapan ini, datanglah seruan-seruan untuk bersatu. Warga Israel yang sebelumnya terpecah dalam perbedaan politik dan ideologi, kini mulai merasakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bersatu sebagai satu bangsa. Mereka mulai membangun kembali apa yang bisa dibangun, menggalang kekuatan dari sisa-sisa yang masih ada. Bantuan dari luar negeri mulai berdatangan, meski tak cukup banyak untuk mengatasi bencana sebesar ini. Beberapa organisasi internasional mengirimkan bantuan kemanusiaan, makanan, obat-obatan, pakaian, tetapi semua itu hanya sedikit membantu dalam menghadapi kehancuran yang begitu besar. Di jalanan, di antara reruntuhan, relawan mulai bekerja tanpa lelah. Mereka berusaha memberikan sedikit kenyamanan kepada mereka yang masih hidup, meskipun mereka juga berjuang dengan perasaan mereka sendiri. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka hanya bisa menawarkan harapan yang sangat kecil. Tetapi bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, setiap bantuan, sekecil apapun itu, adalah sesuatu yang berharga. Tetapi di balik upaya itu, rasa takut dan kehilangan masih tetap menghantui mereka yang terjebak dalam kehancuran ini. Di luar negeri, Donald Trump, yang sudah lama tidak terlihat dalam percakapan politik internasional, kembali menjadi sorotan. Beberapa pihak menganggap sikap diamnya adalah bentuk ketidaktahuan. Sementara yang lain mulai menilai bahwa mungkin ia memiliki pandangan yang lebih dalam mengenai apa yang sedang terjadi. Banyak yang percaya bahwa Trump tidak berbicara karena ia sudah mengerti bahwa bencana ini adalah bentuk dari hukuman Tuhan bagi Israel. Keputusan-keputusan keras yang pernah dibuat oleh Israel selama bertahun-tahun, terutama kebijakan terhadap Palestina dan negara-negara Arab, mungkin kini telah sampai pada titik puncaknya. Tetapi, apakah Trump tahu lebih banyak daripada yang terlihat? Apakah dia memandang kejadian ini sebagai bagian dari takdir yang lebih besar? Meski berada dalam kondisi yang sangat tertekan, beberapa pemimpin Israel yang masih ada mencoba untuk memberikan semangat pada rakyat mereka.
Mereka berbicara tentang pentingnya ketahanan, tentang kemampuan untuk bangkit dari penderitaan, dan tentang sejarah panjang bangsa Israel yang selalu bisa menemukan jalan keluar meski berada di tengah penderitaan. Namun, pesan mereka terasa semakin hampa bagi mereka yang sudah melihat begitu banyak kehilangan. Beberapa hari kemudian, serangan rudal dari negara-negara yang telah lama menjadi musuh Israel semakin intens. Rudal-rudal itu menghujani beberapa wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh bencana alam. Ledakan-ledakan yang bergema memecah kesunyian yang sebelumnya dipenuhi oleh tangisan dan ratapan. Ketegangan yang sudah memuncak kini semakin tak terkendali. Warga yang sebelumnya masih berusaha untuk bertahan kini hanya bisa merasakan bahwa situasi semakin jauh dari harapan. Mereka yang berada di garis depan, para tentara Israel yang berjuang untuk melindungi negara mereka, merasa terhimpit oleh dua ancaman besar. Pertama, ancaman dari negara-negara luar yang siap melancarkan serangan, dan kedua, ancaman yang lebih besar lagi, yaitu kehancuran total dari dalam negeri. Kehancuran akibat tornado api telah melemahkan banyak sektor pertahanan Israel, dan mereka yang masih hidup terancam oleh serangan yang datang dari segala arah. Namun, meskipun semua ini, ada secercah cahaya di ujung terowongan. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini terpecah baik karena perbedaan agama, etnis, ataupun politik, mulai menemukan kembali persatuan mereka. Mereka mulai bekerja bersama untuk membangun kembali yang telah hancur, untuk merawat mereka yang terluka, dan untuk memberikan sedikit harapan kepada mereka yang merasa dunia ini telah runtuh. Persatuan yang tercipta di tengah-tengah bencana ini memberikan sedikit harapan bahwa mungkin, meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, Israel tidak sepenuhnya kehilangan jati dirinya. Namun, meskipun ada usaha untuk bangkit, kenyataan yang ada tetap sulit diterima. Harapan yang dahulu ada kini terasa semakin pudar. Banyak yang bertanya-tanya, seberapa lama lagi mereka bisa bertahan, dan apakah perjuangan ini akan membuahkan hasil. Ketakutan akan masa depan yang semakin tidak pasti membuat banyak orang merasa bingung. Sementara di luar sana, dunia terus menyaksikan dengan cemas. Apakah Israel bisa bertahan? Atau apakah bencana ini adalah awal dari sebuah kehancuran yang lebih besar? Di tengah deru angin yang membawa debu dan abu dari kebakaran yang masih membakar wilayah Israel, harapan mulai menipis. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ribuan tornado api dan serangan militer semakin mendalam, membuat kehidupan di Israel hampir tak bisa dikenali lagi. Rakyat yang dulu optimistis kini hanya bisa bertahan, merawat luka mereka yang tak terlihat, dan menunggu keputusan yang semakin terasa tak terelakkan. Bencana ini telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi jaminan bahwa Israel bisa bertahan menghadapi segala cobaan seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Begitu banyak rumah yang hancur, begitu banyak nyawa yang hilang, dan negara ini telah kehilangan kekuatan yang sebelumnya mengangkatnya tinggi. Israel kini berada di ujung jurang, di mana ketegangan dengan negara-negara tetangga terus meningkat dan ancaman militer semakin nyata. Serangan rudal yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah hanya memperburuk keadaan. Bagi sebagian besar rakyat Israel, hari-hari yang mereka jalani adalah ujian terberat dalam hidup mereka. Mereka yang masih bertahan di jalan-jalan yang penuh dengan reruntuhan mencoba melanjutkan hidup, meski segala yang mereka kenal telah hilang. Warga-warga yang kehilangan tempat tinggal kini tinggal di tenda-tenda pengungsian, sementara anak-anak yang dulu bermain ceria di halaman rumah mereka kini hanya memiliki wajah yang penuh ketakutan dan kebingungan. Dunia di sekitar mereka seolah berputar tanpa arah, dan mereka hanya bisa menunggu keajaiban yang sepertinya semakin sulit terwujud. Namun, di tengah keputusasaan ini, ada satu hal yang mulai mengemuka di kalangan para pemimpin Israel. Sebuah keputusan besar sedang menanti untuk diambil. Apakah mereka akan terus bertahan dengan kebijakan yang sudah berjalan selama ini? Atau apakah ini saatnya untuk merubah arah secara drastis? Konflik yang tiada habisnya dengan negara-negara, tetangga telah memicu ketegangan yang terus-menerus, dan bencana alam yang datang bertubi-tubi kini semakin memperburuk keadaan. Israel, yang dulu selalu percaya diri dengan kekuatan militernya dan keberanian rakyatnya, kini merasa terjepit di antara dua dunia. Dunia yang terus menginginkan kedamaian dan dunia yang menginginkan kekuasaan.
Para pemimpin Israel yang tersisa semakin terombang-ambing dalam pilihan yang ada. Mereka tahu bahwa tindakan yang mereka ambil sekarang akan menentukan masa depan negara mereka untuk dekade-dekade mendatang. Jika mereka terus melanjutkan kebijakan yang telah mereka pegang teguh selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Israel akan mampu bertahan di tengah ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Namun, jika mereka memilih untuk berubah, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Apakah mereka bisa menjaga integritas dan keamanan negara tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang telah mereka perjuangkan begitu lama? Pertanyaan ini mulai mengganggu para pemimpin Israel, yang semakin sadar bahwa pilihan mereka semakin terbatas. Keputusan yang mereka buat tak hanya berdampak pada rakyat mereka, tetapi juga pada dunia yang kini melihat dengan penuh perhatian. Beberapa pemimpin dunia yang sebelumnya memihak Israel dalam banyak hal, kini mulai meragukan apakah pendekatan yang selama ini diambil oleh Israel masih relevan di tengah situasi yang semakin memburuk. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Israel benar-benar bisa menyelesaikan konflik dengan negara-negara tetangganya tanpa membawa kehancuran lebih lanjut bagi semua pihak. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, ada juga suara-suara yang semakin keras dari dalam Israel sendiri. Sebagian warga mulai menyerukan agar pemerintah lebih terbuka terhadap dialog damai dengan negara-negara tetangga. Mereka mulai mempertanyakan apakah kebijakan keras yang diterapkan selama bertahun-tahun benar-benar membawa hasil yang diinginkan. Apakah Israel harus terus berperang untuk mempertahankan hak-haknya? Atau akankah lebih baik untuk mencari jalan keluar melalui diplomasi? Meskipun itu berarti harus mengorbankan beberapa keinginan yang selama ini dianggap sebagai hak yang tidak bisa diganggu-gugat, namun di balik semua ini ada kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ancaman dari luar semakin nyata. Negara-negara yang memiliki kekuatan militer besar seperti Rusia dan Yaman kini menjadi perhatian utama. Rusia, yang sebelumnya terlibat dalam berbagai konfrontasi dengan Israel, kini mengancam untuk melakukan serangan balasan atas tindakan-tindakan yang dianggap sebagai provokasi. Sementara itu, Yaman, dengan dukungan dari beberapa kelompok bersenjata di Timur Tengah, mulai memperlihatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Serangan-serangan rudal yang terjadi selama masa pemerintahan Donald Trump masih terasa dampaknya. Dan meskipun Trump kini tidak lagi berada di puncak kekuasaan, jejak-jejak kebijakan yang ia tinggalkan tetap mengguncang stabilitas kawasan. Namun, meskipun ancaman dari luar semakin jelas, ada juga ancaman yang lebih besar lagi, ancaman dari dalam. Ketegangan yang ada di dalam negeri di antara warga Israel yang merasa semakin terpecah, semakin memburuk. Mereka yang selama ini mendukung kebijakan keras pemerintah kini mulai meragukan apakah jalan ini benar-benar membawa hasil. Sementara itu, kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan mulai semakin vokal, mendesak pemerintah untuk mencari solusi damai yang lebih luas. Namun, apakah pemerintah Israel benar-benar bisa menanggapi seruan tersebut? Atau, apakah mereka akan terus bertahan dengan kebijakan yang lebih agresif? Di tengah semua kebingungan ini, ada satu hal yang pasti. Keputusan yang akan diambil oleh pemimpin Israel dalam waktu dekat akan mengubah sejarah negara ini selamanya. Mereka yang memimpin kini harus menghadapi dilema yang sangat besar. Apakah mereka akan memilih untuk berjuang terus-menerus dengan cara lama, atau apakah mereka akan membuka pintu untuk perubahan yang mungkin akan membawa risiko besar? Setiap langkah yang mereka ambil kini akan menentukan bukan hanya nasib Israel, tetapi juga masa depan perdamaian di seluruh Timur Tengah. Waktu semakin sempit dan pilihan semakin terbatas. Rakyat Israel yang masih bertahan kini hanya bisa menunggu, berdoa, dan berharap bahwa pemimpin mereka akan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin tebal ini. Namun, seiring dengan ancaman dari luar yang semakin dekat dan ketegangan yang semakin mendalam di dalam negeri, satu hal yang pasti, keputusan yang diambil oleh Israel akan menjadi titik balik, dan dunia akan menyaksikan dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, langit di atas Israel terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Tumpukan awan yang tebal, dipenuhi dengan kilatan petir, menggambarkan suasana hati rakyat
yang semakin diliputi kecemasan. Di tengah sisa-sisa kehancuran yang masih menyelimuti banyak kota, Israel berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Satu langkah salah, dan negara ini bisa terjerumus lebih dalam ke dalam jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Setelah berbulan-bulan dilanda bencana yang datang bertubi-tubi, mulai dari serangan tornado api yang menghancurkan hampir seluruh wilayah, hingga serangan rudal dari negara-negara tetangga yang semakin intensif, Israel akhirnya berada pada titik balik. Keputusan yang harus diambil oleh para pemimpin negara ini tidak bisa ditunda lagi. Di ruang-ruang pertemuan yang penuh dengan ketegangan, mereka berdiskusi tidak hanya mengenai strategi militer tetapi juga mengenai arah politik negara ini di masa depan. Apakah mereka akan terus berpegang pada kebijakan lama yang selama ini menempatkan mereka dalam posisi defensif? Ataukah ini saatnya untuk mempertimbangkan pendekatan baru yang lebih diplomatis? Di luar, suasana di jalan-jalan Israel tetap mencekam. Beberapa kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem yang masih bertahan dari serangan-serangan besar, kini dipenuhi dengan wajah-wajah yang lelah dan penuh kecemasan. Sebagian besar penduduknya masih hidup dalam pengungsian, berharap ada keajaiban yang datang untuk mengubah nasib mereka. Namun, keajaiban tidak datang begitu saja, dan mereka yang terpaksa bertahan hidup dalam reruntuhan kini merasa bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Rakyat Israel yang tinggal di bawah naungan bencana ini mulai mempertanyakan keberlanjutan kebijakan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Mereka bertanya-tanya, apakah terus bertahan dengan kebijakan yang telah menyebabkan banyaknya korban dan kerusakan selama ini masih bisa membawa kemenangan? Beberapa orang bahkan mulai bersuara lantang, meminta agar pemerintah lebih terbuka untuk melakukan dialog damai dengan negara-negara tetangga. Mungkin mereka berpendapat, sudah saatnya untuk mengakhiri siklus kekerasan yang tak kunjung habis ini dan mencari jalan keluar yang lebih bermartabat. Namun, suara-suara ini tidak cukup kuat untuk menggoyahkan pendirian sebagian besar pemimpin Israel yang masih berpegang pada keyakinan lama. Mereka merasa bahwa Israel harus tetap mempertahankan kekuatannya dan tidak bisa menunjukkan kelemahan dalam menghadapi ancaman dari luar. Bagi mereka, kebijakan keras dan militeristik yang selama ini diambil merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga keamanan negara dan melindungi rakyat mereka. Hanya dengan mempertahankan dominasi dan kekuasaan, mereka percaya Israel bisa bertahan. Sementara itu, di ruang-ruang diplomasi internasional, sejumlah negara besar mulai mengajukan tekanan terhadap Israel. Dunia mulai mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil selama ini masih relevan, mengingat keadaan yang semakin tidak terkendali. Banyak pemimpin dunia yang mulai merasa khawatir bahwa jika Israel terus berjuang dengan cara yang sama, itu hanya akan menambah kehancuran lebih lanjut, baik bagi Israel itu sendiri maupun bagi kawasan Timur Tengah yang sudah begitu rapuh. Beberapa negara mulai menunjukkan ketidaksepakatan mereka terhadap kebijakan Israel dan meminta agar Israel membuka diri untuk dialog lebih lanjut dengan negara-negara tetangga, khususnya Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Namun, meski tekanan internasional semakin besar, sikap diam Donald Trump tetap menjadi sorotan. Trump, yang selama ini dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap negara-negara yang dianggap musuh Israel, memilih untuk tidak berbicara banyak. Beberapa analis politik percaya bahwa Trump menyadari bahwa bencana yang menimpa Israel bukan hanya akibat dari kebijakan militer Israel semata, tetapi juga mungkin sebagai peringatan besar dari Tuhan. Bagi Trump, yang sebelumnya terlibat dalam berbagai kebijakan yang mendukung Israel, bencana ini bisa jadi merupakan karma atas keputusan-keputusan politik yang dianggap mendominasi wilayah tersebut. Bagi sebagian besar rakyat Israel, meskipun tekanan dari luar semakin kuat, ada keengganan yang mendalam untuk menerima kenyataan bahwa mereka mungkin harus mengubah jalan hidup mereka. Terlalu banyak darah yang telah tumpah, terlalu banyak pertempuran yang telah dihadapi. Namun, di balik perasaan itu, ada juga kesadaran bahwa mereka tidak bisa terus menghindari kenyataan bahwa Israel kini berada di ujung jurang. Kekuasaan yang selama ini mereka pertahankan dengan keras ternyata tidak cukup untuk melindungi mereka dari bencana yang datang bertubi-tubi. Semua perubahan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun dari tekanan dunia luar, akhirnya mengarah pada satu titik.
Pilihan yang tak bisa dihindari lagi. Israel harus memilih apakah mereka akan tetap berpegang pada jalan yang telah mereka pilih selama ini, atau apakah mereka akan membuka lembaran baru yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan potensi untuk perdamaian. Pilihan ini tidak hanya akan mempengaruhi nasib bangsa Israel, tetapi juga akan menentukan masa depan kawasan Timur Tengah yang sudah lama dilanda ketegangan dan konflik. Pada malam itu, sebuah keputusan besar akhirnya diambil oleh para pemimpin Israel. Setelah berhari-hari penuh dengan rapat-rapat yang tegang, berdiskusi dengan pakar-pakar diplomasi dan keamanan, serta mendengarkan desakan rakyat, mereka memutuskan untuk membuka pintu dialog dengan negara-negara tetangga. Israel memilih untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Palestina dan negara-negara Arab lainnya dengan harapan dapat menemukan jalan keluar yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga membawa perdamaian bagi seluruh kawasan. Keputusan ini tentu bukan keputusan yang mudah. Banyak pihak yang merasa terkejut, bahkan marah dengan langkah tersebut. Beberapa kelompok ekstremis di dalam negeri menganggap ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan rakyat Israel. Namun, ada juga suara-suara yang menganggap ini sebagai langkah berani yang bisa membuka jalan bagi masa depan yang lebih damai. Malam itu, ketika langit gelap menyelimuti Israel, ada secercah cahaya yang mulai terlihat. Keputusan untuk berdialog, meskipun penuh dengan risiko, membawa sedikit harapan bagi mereka yang telah lama berjuang dalam kegelapan. Keputusan ini bukanlah akhir dari segala kesulitan yang telah mereka alami, tetapi bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk meraih perdamaian yang mereka dambakan. Di dunia yang lebih luas, ada harapan baru yang mulai muncul. Ketika Israel mulai melangkah menuju jalan yang lebih damai, mungkin dunia akan melihat sebuah perubahan yang lebih besar, perubahan yang bisa mengakhiri konflik yang sudah terlalu lama berlarut-larut. Namun meski harapan itu ada, semua pihak tahu bahwa jalan menuju perdamaian ini masih panjang dan penuh tantangan. Keputusan yang diambil oleh Israel malam itu adalah titik balik yang tak hanya mengubah nasib bangsa ini, tetapi juga bisa mengubah dinamika seluruh Timur Tengah. Akankah mereka berhasil membawa kedamaian? Atau akankah mereka tersesat dalam ketegangan yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Israel telah mengambil keputusan besar untuk memulai dialog damai dengan negara-negara tetangganya, dunia masih merasakan ketegangan yang luar biasa. Perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, konflik yang tak kunjung selesai, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam, semua itu telah mengguncang fondasi kehidupan yang selama ini terbangun. Meski begitu, pilihan yang diambil Israel untuk membuka pintu dialog dengan Palestina dan negara-negara Arab lainnya, meskipun penuh dengan ketidakpastian, akhirnya membawa sebuah perubahan yang tak terduga. Selama berbulan-bulan, proses diplomasi berjalan dengan lambat. Pembicaraan yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan pandangan ini membuat banyak orang mulai meragukan apakah perjanjian damai benar-benar mungkin tercapai. Tetapi sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Beberapa negara Arab yang sebelumnya sangat tegang terhadap Israel mulai menunjukkan sinyal keterbukaan. Keinginan untuk mengakhiri konflik yang telah menguras sumber daya dan jiwa manusia selama bertahun-tahun semakin menguat di kalangan negara-negara yang dulu menjadi musuh besar Israel. Mereka mulai merasakan bahwa ada jalan yang lebih baik untuk hidup berdampingan meski penuh tantangan. Proses ini tidak mudah. Terlepas dari kemajuan yang tampak di permukaan, ada banyak kekuatan yang berusaha menghalangi proses ini. Beberapa kelompok ekstremis, baik di dalam negeri Israel maupun di negara-negara tetangga, merasa bahwa kedamaian dengan Israel adalah pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Mereka yang selama ini berjuang dengan cara kekerasan merasa bahwa mereka telah mengorbankan begitu banyak untuk mencapai tujuan mereka, dan tak akan ada yang bisa memperbaiki kerusakan itu. Namun, di luar sana, ada generasi muda yang mulai muncul dengan pandangan yang lebih optimis. Mereka tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang peperangan dan kebencian yang telah mewarnai sejarah panjang kawasan ini. Mereka lebih memilih untuk mengejar kehidupan yang lebih damai dan lebih adil. Mungkin mereka tahu bahwa jalan menuju
Perdamaian sangatlah sulit dan penuh dengan rintangan, tetapi mereka percaya bahwa jika tidak sekarang, kapan lagi? Keputusan-keputusan besar yang diambil oleh pemimpin Israel dan negara-negara Arab mulai menampakkan hasilnya. Setelah banyak perundingan yang penuh emosi dan keberanian, kesepakatan damai akhirnya tercapai. Batas-batas yang dulu dianggap tak bisa dilanggar, kini dibicarakan dengan lebih terbuka. Dalam kesepakatan tersebut, tidak hanya ada pembagian wilayah dan pengakuan satu sama lain, tetapi juga janji untuk bekerjasama dalam pembangunan kawasan Timur Tengah yang telah hancur oleh perang. Perdagangan, keamanan, dan bahkan pertukaran budaya mulai dibahas sebagai bagian dari perjanjian damai ini. Keberhasilan ini, meskipun tidak sempurna, membawa angin segar bagi kawasan Timur Tengah yang selama ini berada dalam bayang-bayang ketegangan. Israel dan negara-negara tetangga memulai perjalanan panjang untuk membangun kembali kepercayaan yang telah lama hilang, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Ini adalah langkah pertama menuju perdamaian yang selama ini diinginkan oleh banyak orang. Namun, meskipun langkah besar ini diambil, tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa Israel telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai titik ini. Kehancuran yang ditimbulkan oleh tornado api, serangan rudal, dan bencana alam lainnya telah merenggut begitu banyak nyawa dan mengubah wajah negara ini selamanya. Rakyat Israel yang telah lama berjuang kini harus menerima kenyataan bahwa dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Mereka harus bangkit dari puing-puing, membangun kembali apa yang telah hilang, dan berusaha mencari cara untuk hidup berdampingan dengan mereka yang dulu dianggap musuh. Di sisi lain, Donald Trump, yang selama ini diam terhadap peristiwa yang terjadi di Israel, akhirnya berbicara. Banyak yang menganggap sikap diamnya selama ini sebagai bentuk ketidaktahuan, tetapi banyak juga yang percaya bahwa dia menyadari bahwa kejadian yang menimpa Israel adalah sebuah peringatan yang lebih besar, bahwa kekerasan dan dominasi hanya akan membawa kehancuran. Mungkin, pada akhirnya, Trump mengerti bahwa tak ada yang lebih kuat daripada perdamaian yang dibangun melalui dialog dan kerjasama. Namun, meskipun perjanjian damai telah dicapai, dan meskipun ada perubahan besar yang terjadi, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah perdamaian ini akan bertahan lama? Apakah kesepakatan ini akan menjadi titik awal bagi masa depan yang lebih baik? Ataukah akan berakhir dengan kegagalan seperti banyak perjanjian sebelumnya? Sejarah Timur Tengah penuh dengan harapan yang pupus, dengan perjanjian-perjanjian yang berakhir dalam kekerasan dan pengkhianatan. Kini Israel dan negara-negara tetangga harus berjuang untuk memastikan bahwa kali ini perdamaian yang telah dijanjikan akan bertahan. Pemandangan di jalan-jalan Israel mulai berubah. Mereka yang dulu terjebak dalam kebingungan dan kesedihan, kini mulai melihat secercah cahaya. Beberapa dari mereka yang telah kehilangan keluarga dan harta benda mereka, kini kembali bekerja, membangun kehidupan baru di atas reruntuhan. Meskipun luka-luka mereka masih dalam, dan meskipun mereka tahu bahwa proses pemulihan akan memakan waktu yang sangat lama, mereka merasa bahwa ada sedikit harapan. Di tengah reruntuhan dan kehancuran, mereka mulai belajar untuk memaafkan, untuk melihat ke depan, dan untuk merangkul mereka yang dulunya adalah musuh. Namun, perjuangan ini belum berakhir. Setiap langkah menuju perdamaian membawa tantangan baru. Para pemimpin yang telah membuat keputusan besar ini harus terus bekerja keras untuk menjaga kesepakatan yang telah tercapai. Mereka harus menjaga agar api perdamaian tetap menyala, meskipun angin ketegangan dan kebencian selalu berusaha memadamkannya. Masyarakat yang telah lama terpecah kini harus belajar untuk hidup bersama, untuk saling menghormati, dan untuk merangkul masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Pada akhirnya, keputusan untuk memilih perdamaian adalah langkah terbesar yang diambil oleh Israel. Tapi, langkah ini hanya bisa bertahan jika semua pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berkomitmen untuk menjaga perdamaian yang rapuh ini. Meski banyak yang meragukan kesepakatan ini, ada satu hal yang pasti, dunia telah melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Sebuah harapan yang telah lama terkubur, kini muncul kembali. Akankah dunia ini menjadi tempat yang lebih damai?
Waktu yang akan menjawab, tetapi setidaknya sekarang ada harapan bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik. Dan demikianlah, di tengah hancurnya apa yang dulu dikenal sebagai Israel, lahirlah sebuah harapan baru. Sebuah harapan yang didasarkan pada perdamaian, pengampunan, dan kerjasama. Sebuah akhir yang tak terduga, yang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tetapi tetap memberikan secercah harapan bagi dunia yang telah lama terperangkap dalam kekerasan dan kebencian.